Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan, yaitu tugas metode kuantitatif untuk tugas UAS dengan judul penerimaan biaya lelang empirikal faktorialisasi pada proses lelang aset negara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lika Akswara dengan NIM 2210417621. Di sini ada latar belakang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang dimaksud pemerintahan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara benda dengan pendapatan negara. Penerimaan negara berupa uang, sedangkan pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang dapat meningkatkan nilai kekayaan bersih. Penerimaan negara dapat berupa penerimaan pajak dalam negeri. Penerimaan negara bukan pajak berupa bagian laba BUMN, hibah dari luar, dalam, dan pengambilan belanja dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara, bukan pajak yang maksud dengan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat dan langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penarikan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jumlah peserta lelang terhadap penerimaan biaya lelang. Yang kedua, bagaimana pengaruh aspek demografis pemenang lelang atau usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan terhadap penerimaan biaya cukai. Yang ketiga, bagaimana pengaruh masa tayang lelang terhadap penerimaan biaya lelang. Yang keempat, bagaimana pengaruh nilai limit terhadap harga laku dan penerimaan biaya lelang. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh jumlah peserta lelang terhadap penerimaan biaya lelang. Yang kedua, menganalisis pengaruh aspek demografi pemenang lelang, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan terhadap penerimaan biaya lelang. Yang ketiga, menganalisis pengaruh masa tayang lelang terhadap penerimaan biaya lelang. Yang keempat, menganalisis pengaruh nilai limit terhadap harga laku dan penerimaan biaya lelang. Hubungan antar variabel. Yang pertama, harga lelang secara positif terkait dengan nilai wajar aset, artinya semakin tinggi nilai aset, semakin tinggi harga lelang yang dimenangkan. Yang kedua, harga lelang. Harga lelang juga dipengaruhi oleh karakteristik aset seperti lokasi, luas tanah, status kepemilikan, dan aset dengan lokasi strategis, luas tanah yang besar, dan status kepemilikan yang jelas cenderung memiliki harga lelang yang lebih tinggi. Yang keempat, ada karakteristik lelang seperti jenis lelang, durasi lelang, dan jumlah peserta juga dapat mempengaruhi harga lelang. Yang keempat, faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi harga lelang secara tidak langsung. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut terkait dan bersama-sama menentukan penerimaan lelang aset negara di Indonesia. Hipotesis dan penelitian yaitu ada jumlah peserta, aspek demografi, waktu tayang, nilai limit, harga laku, dan nilai PNBP biaya lelang. Variabel yang diteliti pengaruhnya adalah jumlah peserta lelang, aspek demografi pemenang lelang, waktu tayang lelang, dan nilai-nilai limit. Hipotesis yang terbentuk adalah seperti berikut. Hipotesis H1, jumlah peserta lelang mempengaruhi positif terhadap PNBP berupa biaya lelang. H2, aspek demografi peserta lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa biaya lelang.
Yang H4, H3 waktu tayang lelang berpengaruh negatif terhadap PNBP berupa biaya lelang. H4 nilai limit lelang berpengaruh positif terhadap PNBP berupa biaya lelang. Metode penelitian. Objek penelitian ini berfokus pada penerima biaya lelang dari kegiatan lelang yang dilakukan pemerintah atas aset negara ataupun aset lainnya yang diminta untuk dilelangkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder berupa cross-sectional. Sebagai besar data bersumber dari data Kementerian Keuangan. Data lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data penelitian ini juga dikumpulkan dari literatur yang relevan, OLS regional. Penelitian ini juga dapat menggunakan sampel, tetapi pilihlah menggunakan populasi dari semua transaksi lelang laku. Penelitian ini dilakukan terhadap transaksi lelang laku atas barang tidak bergerak selama tahun 2016 sampai 2019. Penelitian ini meneliti tentang harga laku yang mempunyai dampak terhadap penerimaan negara, sehingga data observasi daya ambil dari transaksi yang memiliki data harga lakunya. Penelitian ini juga menggunakan suatu variabel terkait yang digunakan sebagai variabel yang akan mendefinisikan nilai dari PNBP biaya lelang, yaitu harga laku lelang. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, model penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu bisa dilihat sendiri, dan keterangan-keterangan yang ada itu sum jumlah peserta dalam satu lelang, DEM aspek demografi peserta lelang, TIM jangka waktu tayang penerawangan lelang, LIM nilai limit barang yang dilelang, delta selisih antara nilai limit dan harga laku. Data yang diambil sebelum dilakukan oleh data dilakukan lebih dahulu validasi dan uji asumsi klasik. Hasil analisis hasil penelitian. Dari hasil olah data secara statistik terdapat data-data variabel yang diuji, yaitu ada deskriptif variabel penelitian, bisa dilihat sendiri, ada mean, medium, maximum, minimum, standard, skewness, curtize, Charves, Bera, probability, sum, dan something over rationing. Hasil uji regresi data, koefisiensi demetriasi yang dihasilkan sebesar 0,93. Nilai ini berarti bahwa model penelitian dapat menjelaskan 93,86% variasi dana menganggur dari penggunaan UP. Faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti menjelaskan 6,14% sisanya. Hasil uji regresi menunjukkan nilai probabilitas tesis sebesar 0,00. Nilai tersebut berada di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap harga laku lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu variabel bebas dengan nilai B di atas 0,05, yaitu masa tayang lelang. Dengan demikian, masa tayang lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga laku lelang. Jumlah peserta, aspek demografi, dan nilai-nilai limit mempengaruhi signifikan terhadap harga laku lelang karena memiliki nilai P di bawah 0,05. Setelah analisis regresi dilakukan, persamaan regresi dapat disesuaikan sebagai berikut. Yaitu seperti yang ada di bawah ini. Kelompok umur yang menjadi pemenang lelang didominasikan oleh kelompok umur produktif, yaitu kelompok umur dengan rentan 25-54 tahun. Adanya
dependensi pada keluarga secara finansial, misalnya pemenang lelang berusia 15-24 tahun. Begitu pula kelompok umur 55 tahun ke atas yang baru selesai masa produktifnya. Sebaran umur peserta lelang juga terhadap harga laku lelang bisa dilihat sendiri, dan peningkatan koefisien terdapat harga laku lelang juga ini kita bisa lihat sendiri. Hipotesis masa tayang berpengaruh negatif terhadap harga laku lelang yang ditolak. Nilai limit berpengaruh positif terhadap harga laku lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai limit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga laku lelang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian tidak dapat ditolak. Kesimpulan dari semua materi yaitu jumlah peserta memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga laku lelang. Hal ini menunjukkan bahwa peserta berpengaruh terhadap harga laku lelang. Hasil ini menguatkan argumen bahwa semakin banyak peserta yang mengikuti suatu lelang, nilai pokok yang terbuka semakin meningkat. Pada aspek demografi yang diberikan menjadi umur, jenis kelamin, dan pendapatan, maka dapat ditemukan hasil sebagai berikut. Dengan perincian, umur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap harga laku lelang. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa demografi peserta lelang memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai laku lelang. Kontribusi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai limit merupakan faktor penting yang besar berpengaruh terhadap harga laku lelang. Dalam hal ini, limit berpengaruh pula terhadap jumlah biaya lelang yang diperoleh untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Pengembangan kompetensi teknis penilaian tanah dan penggunaan perlu meningkatkan lokasi yang berbeda-beda, sehingga unsur pembentukan harga pun bisa dibedakan. Penelitian juga dapat menunjukkan bahwa pendapatan harga laku lelang yang maksimal, upaya memperbanyak jumlah peserta lelang, diutamakan yang berjenis kelamin pria. Pria secara behavior lebih terkait mengambil keputusan berisiko saat mengikuti lelang untuk bangunan dan tanah yang tersebut. Keterbatasan peneliti. Sampel yang dikumpulkan merupakan transaksi lelang laku dengan kategori tanah dan atau bangunan dalam 5,13. Data yang digunakan dapat berupa transaksi lelang berupa tanah, dapat pula transaksi lelang berupa bangunan. Harga tanah antar satu daerah dengan daerah lain bisa saja berbeda secara signifikan. Terkait lokasi tanah atau bangunan tidak dipilih, sehingga mungkin saja mendapatkan nilai yang berkonversasi dari sampel satu untuk sampel yang lain. Penelitian ini dilakukan terhadap transaksi dalam kurun waktu 4 tahun, di mana jumlah frekuensi transaksi tampak berbeda secara signifikan dengan frekuensi paling sedikit pada waktu tahun 2016 dan paling banyak pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu sekitar 1 tahun dapat memberikan hasil yang berbeda. Sekian hasil pemaparan dari analisis jurnal yang saya. Terima kasih.